Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Keluhkan demam tinggi seorang pasien di dalam pesawat dievakuasi Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat. Empat warganya berstatus pasien dalam pengawasan, Pemda Papua resmi tetapkan status siaga darurat virus corona. Rio suruh bawa ini serahkan kemana? Seorang petugas lapas kelas 2A Sorong diringkus polisi karena menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya. Tim Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat melakukan simulasi penanganan virus corona yang dipusatkan di Bandara Udara Rendani, Manokwari, Papua Barat. Simulasi yang melibatkan maskapai serta seluruh petugas bandara ini sengaja dilakukan untuk mengetahui peran setiap tugas dalam menangani pasien yang terpapar corona. Simulasi selama 2 jam ini memperagakan adanya kasus di mana pasien yang ada di dalam pesawat terpapar corona. Petugas bandara memakai baju lengkap, kemudian evakuasi ke mobil ambulans untuk selanjutnya dilarikan ke dalam tenda yang disediakan oleh petugas. Setelah diperiksa dan dinyatakan positif corona, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan secara intensif. Ketua Tim Satuan Tugas COVID-19 Papua Barat, Derek Abnir, mengatakan simulasi dilakukan agar semua pihak siap bekerja sesuai SOP Kementerian Kesehatan. Fokus pada prioritas kita pada edukasi, mengedukasi masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan adalah simulasi tadi. Simulasi tadi berdasarkan standar penanggulangan bencana ketika ada potensi. Kita ini masih ada potensi, belum sampai dengan ada kasus. Maka ini semua kita akan kencangkannya sampai kepada semua stakeholder terkait untuk kita terlibat dalam proses. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dengan dinas kabupaten kota, rumah sakit untuk melaksanakan. Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Jayapura, pemerintah daerah Provinsi Papua bersama DPR Papua mengundang seluruh pihak untuk mengambil langkah pencegahan virus corona di Papua. Pemda Papua resmi memutuskan Papua menjadi status siaga darurat corona, sehingga seluruh aparat sipil negara diliburkan selama 14 hari dan bekerja dari rumah. Sekda Papua Heri Dosinain mengatakan saat ini terdapat 1 pasien terpantau yang diisolasi di RSUD Jayapura karena masih menunggu hasil sampel darah yang dikirim ke Jakarta. Ya sekarang kan disampaikan tidak boleh ada kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Dan saya kira untuk beberapa hari ini kita ikuti dulu perintah Bapak Presiden dan juga ada edaran dari Menpan, Menteri Dalam Negeri dan juga BKN. Dan ini tentunya juga teman-teman anak kota Jayapura sudah melakukan itu. Tapi hari ini Provinsi Papua secara resmi yang nanti ditantang oleh Bapak Wagub untuk menyampaikan seluruh kabupaten kota dan juga instansi vertikal lainnya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Gubernur. Sementara itu, Ketua DPR Papua, John Banuarau, menambahkan pencegahan di setiap bandara harus dilakukan minimal 4 jam sebelum pesawat mendarat. Di mana kita ingin semua orang yang masuk dilakukan tes lebih awal di atas pesawat maupun di kapal. Itu penting sekali.
Karena kita tahu bahwa dites di bandara cuma sekali itu. Kalau mereka gunakan obat paracetamol dan sebagainya, maka panasnya turun, mereka lolos. Ini di mana-mana terjadi itu. Sehingga kita ingin menutup Papua lebih awal. Jadi kita pakai cara tadi dengan tes di atas pesawat atau kapal sebelum masuk. 4 jam sebelum masuk di Papua. Tim terpadu yang melibatkan Polri dan TNI juga akan mengecek sejumlah harga bahan pokok di pasar dan swalayan untuk mengantisipasi adanya penimbunan sembako. Dari Jayapura, Papua, Epen Kataren melaporkan. Adanya 2 pasien dalam pemantauan di RSUD Kabupaten Merauke membuat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. RSUD Merauke nantinya bisa menerima pasien yang dirujuk dari rumah sakit lain di wilayah selatan Papua seperti Bovendigul, Asmat, Mapi, dan Yahukimo. Menurut pelaksana tugas Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, meski rumah sakit Merauke belum memadai, tapi tim dokter dan perawat sudah siap untuk mengantisipasi lonjakan pasien karena virus corona ini. Jadi rujukan untuk 3 kabupaten pemekaran kita. Nah, apa yang sebenarnya yang kurang di rumah sakit kita ini, dokter? Tentunya sarana prasarana dan alat. Nah, ruang isolasi kita ini sementara di rumah sakit ini tidak standar, ya. Jadi kemarin kita sudah bicara dengan Pak Wakil, ada Kaban Keuangan, ada Ketua DPR untuk kita rencana mau revisi RKA yang khusus dari DAK itu, karena memang ada petunjuk dulu dari Kemenku bahwa terkait dengan COVID itu bisa kita revisi di tingkat daerah untuk menunjang kebutuhan terkait dengan penanganan COVID di daerah. Itu yang kita lakukan sekarang, sehingga mempercepat kita untuk proses pemenuhan standarisasi ruangan, ya, standarisasi ruangan, dan juga terkait dengan alat pelindung diri yang dipakai oleh teman-teman dokter dan perawat, petugas kesehatan yang merawat terduga pasien, sehingga itu bisa melindungi tenaga kesehatan. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Dr. Yenima Hussein mengatakan telah menyiapkan 10 ruang isolasi. Hari lagi tuh sekitar 300. 300 ini ya. Itu sebenarnya standarnya harus berapa? Ketersediaan harus berapa banyak, Dok? Kita siapkan 300 saja. 300 ya. Iya, Nah, untuk ruangan sendiri bagaimana, Dok? 4 bulan. Untuk ruangan sendiri untuk antisipasi. Ruangan kita 10. Oh, 10 ya untuk disiapkan itu ya. 2 pasien terpantau COVID-19 di RSUD Merauke hingga kini masih diisolasi pihak rumah sakit sambil menunggu sampel darah yang dikirim ke Jakarta. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dalam rapat bersama organisasi perangkat daerah dan forum komunikasi pimpinan daerah di Aula Kantor Bupati Jayapura, akhirnya diputuskan sekolah yang ada di 2 distrik diliburkan selama 14 hari ke depan. Keputusan ini diambil guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Jayapura. 2 distrik tersebut adalah Distrik Sentani dan Distrik Sentani Timur. Bupati Jayapura Matius Awoitau mengatakan Dinas Pendidikan akan membuat program secara online agar siswa yang tidak ke sekolah tetap belajar dari rumah. Kita lakukan, salah satunya adalah Dinas Pendidikan akan membuat keputusan, dan itu akan masuk dalam tugas gugus tugas, bahwa libur sekolah itu hanya berlaku di sekitar Sentani dan Sentani Timur. Sentani Timur juga tidak semua. Ya, jadi kita melihat kondisi setempat, aktivitas yang tinggi, dan pertemuan-pertemuan mobilisasi orang sekitar tinggi. Nah, itu mungkin perlu dibatasi. Nah, tapi kami tadi sudah diskusi panjang lebar, kalau ini tinggal di rumah siswa-siswa beberapa sekolah tertentu ini harus jelas pengawasannya, harus jelas tugas-tugasnya dari guru-guru. Jadi proses belajar mengajar jalan dengan online, tapi ini juga harus disiapkan semua. Sementara itu, Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura terus memperketat akses masuk penumpang di Bandara Sentani Jayapura.
Setiap penumpang yang baru turun dari pesawat diperiksa menggunakan alat pengukur suhu badan. Kita sudah menggunakan alat termometer thermal scanner namanya, itu cukup efektif untuk mendeteksi suhu tubuh bagi penumpang yang datang. Selain alat termometer thermal scanner tersebut, ada alat kontrol juga yang namanya HAC atau kartu kuning atau health alert card. Alat tersebut merupakan alat pemantau setelah orang yang datang tersebut di wilayah. Jadi KKP tidak bekerja sendiri, KKP di pintu masuk, dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Untuk sekarang, semua yang kita pantau dalam keadaan sehat, dan berdasarkan hasil yang dari pintu masuk kita lanjutkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Tadi Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura juga menyampaikan bahwa semua orang atau semua data yang diberikan dari KKP telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan semuanya sehat. Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura juga terus menghimbau warga agar melakukan isolasi mandiri serta menjaga asupan vitamin dan berolahraga. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Ade Irfan melaporkan. Kalian biasa menggunakan masker sejenis ini ketika bepergian di luar ruangan? Jangan asal pakai, cara yang baik dan benar penggunaan masker juga perlu diperhatikan. Saat ini virus corona telah merebak ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Masker menjadi salah satu item yang dicari bahkan diborong pembeli menghadapi ancaman wabah virus corona. Ya, masker ini. Masker ini disebut masker bedah. Paling mudah didapatkan dan paling banyak digunakan orang-orang berkegiatan di luar ruangan. Perlu diperhatikan nih, penggunaan masker yang salah justru akan beresiko untuk menularkan kuman dan virus penyakit ke diri sendiri maupun ke orang sekitar. Bagian yang berwarna dipakai di bagian luar, karena bagian ini waterproof atau tahan air. Sedangkan bagian yang putih dipakai di bagian dalam karena bagian ini dapat menyerap cairan. Jadi kalau kita batuk-batuk atau bersin, cairan akan terserap, tidak menebar keluar. Lapisan tengah adalah lapisan filter yang bisa menyaring kuman dan debu agar tidak menembus masker. Jangan pakai masker berkali-kali, satu masker untuk satu hari saja. Pastikan ketika menggunakan masker dan melepaskan masker, kondisi tangan dalam keadaan bersih. Langsung kaitkan tali ke telinga atau bagian kepala tanpa menyentuh kain masker. Pastikan posisi pas menutup pada bagian hidung dan tarik bagian bawah hingga menutupi mulut dan dagu. Masker yang sudah tidak terpakai, buang ke tempat sampah ya, untuk mengurangi penyebaran virus dan kuman penyakit. Eits, nggak ada salahnya nih sebelum dibuang, dirobek dulu atau digunting-gunting terlebih dahulu untuk menghindari kasus penyalahgunaan pemakaian ulang masker. Setelah bepergian dari luar ruangan dan melepaskan masker, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Sudah tahu cara cuci tangan yang baik dan benar seperti apa? Pertama, pastikan mencuci di air yang mengalir dan gunakan sabun. Cuci bagian telapak tangan dan punggung tangan. Pastikan juga bersihkan bagian ibu jari, bagian kuku-kuku ujung jari, dan sela-sela jari. Gosok tangan yang bersabun di air mengalir. Terakhir, keringkan tangan dengan lap atau tisu sekali pakai. Bagaimana kalau membersihkan tangan menggunakan cairan pembersih dan hand sanitizer? Ya, tidak masalah, tapi ingat, periksa kandungan cairan pembersih tangan yang biasanya terdiri dari alkohol lebih dari 50%, etanol, isopropanol, dan N-propanol. Semuanya bisa digunakan dan aman untuk kulit kita. Gosokkan pada bagian tangan secara benar,
merata di bagian telapak dan punggung tangan, juga bagian sela-sela jari dan kuku. Ingat ya, untuk selalu jaga kebersihan agar diri kita terhindar dari kuman dan virus penyakit.